Sampurasun. Bila kita membahas tentang adat tradisi yang ada di Indonesia, biasanya adat tradisi ini dilengkapi dengan sesajen. Ya. Dan sesajen ini sebagai ritual pelengkap, ya, terutama di Pulau Jawa. Pulau Jawa setiap adat tradisi ini sesajen harus selalu ada. Tapi di zaman modern seperti sekarang, sesajen ini mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena dianggap musyrik gitu ya. Tapi kalau kita runut ke belakang tentang arti sesajen ini, tidak lepas dari ketuhanan. Dan sesajen ini kan biasanya bilangannya ganjil ya. Itu ada yang 3 macam, ada yang 7 macam, 9 sama 13 macam. Tergantung dari adat dan kebudayaan yang akan digelar gitu ya. Tiap rupa ini ada makna khusus ya. Kan di situ ada parupuyan gitu ya, atau tempat bara api, terus ada kembang 7 rupa, ada rujak 7 rupa, ada ayam bakakak dan lain-lain. Dan itu sebenarnya sudah diperhitungkan secara matang, dan itu masuk kepada nilai-nilai ketuhanan, kenegaraan, bahkan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Yang pertama itu ada yang namanya parupuyan ya, atau membakar kemenyan. Parupuyan ini adalah tempat untuk bara api ya, tempat untuk bara api yang nantinya untuk membakar kemenyan, atau orang dulu lebih dikenal dengan saripati ya, atau penopang kehidupan gitu. Yang merah itu sebagai perlambang api, yang kuning perlambang angin, putih perlambang air, dan hitam perlambang tanah. Maknanya, jadi saripati dari api, air, tanah, dan angin ini menjadi badan sekujur atau penopang seluruh kehidupan. Tanpa ada air, contohnya, kita tidak akan pernah hidup, karena air sumber kehidupan kita. Kalau tidak ada tanah, kita mau berpijak dari mana? Makanya 4 unsur itu menjadi satu kesatuan, jadi penopang kehidupan. Gitu. Terus ada yang namanya membakar kemenyan atau ngukus. Ngukus ini yang berarti adalah ngudag kusumah yang jati, yaitu berserah diri kepada Tuhan. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Tuh. Jadi maknanya mengkaji, menghayati, serta menelusuri nilai-nilai kehidupan yang bernilai kepada ketuhanan gitu ya. Ada lagi yang kedua, tikar. Tikar ini atau alas ya. Alas ini bermaksud adalah kita harus menjadi satu tujuan, satu maksud, satu tujuan ya, yang berlandaskan kepada ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan untuk seluruh masyarakat. Ada lagi alas kain putih ya, ini biasanya tikar terus dikasih alas kain putih ya. Ini kain putih ini bermakna kita harus bersih hati dan pikiran. Ada lagi di situ ada kendi yang diisi air terus dikasih daun hanjuang ya. Kendi dan air ini berlambangkan tanah air. Hanjuang adalah hana ing juang, jadi maksudnya berbakti dan berjuang bagi nusa dan bangsa. Ada lagi sangsaka merah putih atau sangsaka dwi warna. Merah melambangkan ibu atau ibu pertiwi. Putih melambangkan bapak atau angkasa. Ya. Terus ada lagi soko. Soko ini adalah tempat berdirinya atau pusat dari sangsaka dwi warna ini. Ya. Bahwa suatu kewajiban kita menghargai jasa-jasa orang tua yang telah merawat kita, dan pada tanah air yang telah memberikan kita kehidupan. Ini harus jadi hal utama
dalam sebuah kehidupan. Makanya ada pusaka dwi warna. Ada lagi bunga 7 rupa. Bunga 7 rupa yang harum, ya. 7 yang berarti adalah 7 kekuatan yang ada dalam diri yang berasal dari Tuhan. Kawasa, kerasa, uninga, hirup, ningali, ngarungu, ngadila. Ya, 7 kuasa yang ada dalam diri yang berasal dari Tuhan. Bunga harum adalah kita berkewajiban untuk saling mengharumkan nama baik. Jadi maknanya mengembangkan 7 kuasa yang ada dalam diri kita dengan jalan belas kasih terhadap sesama. Ya. Jadi kita saling menolong, saling membantu, saling melengkapi antara kita sama manusia. Ada lagi rujak 7 rupa atau rujak 7 macam. Rujak berarti rasa. Di situ kan ada rasa asam, asin, manis, pahit dan sebagainya. 7 ini adalah 7 hari dalam 1 minggu, gitu ya. Maknanya dalam 7 hari kita mengalami berbagai rasa dalam kehidupan. Asam, manis, asin itu ada dalam kehidupan. Dan biasanya ada kopi pahit, kopi manis, terus air bening, ya. Biasanya kalau zaman dulu itu diletakkan di tempurung kelapa, ya. Kalau sekarang kan di gelas-gelas. Maknanya dalam menjalani kehidupan kita pasti melewati manis dan pahit. Dan semuanya itu harus dimasak dalam pikiran yang jernih dan ketenangan hati. Ada lagi yang nama nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng ini sebagai pusat biasanya, ya. Maknanya kita harus menjadi seperti nasi tumpeng yang bersatu padu, ya. Menjadi sebuah gunung yang kokoh, tidak dapat terkalahkan, ya. Bahkan tergoyahkan oleh apapun. Ada nasi tumpeng biasanya ada bakakak ayam kampung biasanya. Bakakak ini bermakna kita harus pasrah kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan mengatur jalan hidup kita. Ada lagi yang namanya puncak manik, yang bermakna puncak dari kehidupan adalah saling mengasihi antar setiap manusia. Telur adalah cita-cita kehidupan yang melahirkan tingkah laku yang bagus. Puncak manik ini ada biasanya di puncaknya nasi tumpeng, yaitu ada telur biasanya. Itu yang dinamakan puncak manik, gitu ya. Ada lagi daun jati 3 lembar, yang bermakna manusia menjalankan kehidupan dengan berdasar kepada ucap, tekad, dan perbuatan yang sejati. Nah, selanjutnya adalah yang namanya sirih, ya, kapur sirih biasanya kan juga adalah di situ. Ini yang bermakna adalah ketika kita mau berucap, berperilaku, dan berbuat sesuatu, jangan terburu-buru, harus dipikirkan secara matang. Itu harus diperhitungkan. Tuh, nah, jadi itu bagian-bagian dari sesajen, ya. Jadi ketika kita membongkar itu, tidak ada yang namanya kemusyrikan di situ. Yang ada adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai silaturahmi yang ada dalam situ, ya. Kenapa sekarang sudah tidak dilakukan? Karena mungkin zamannya sudah berbeda. Terus generasi kita pun menganggap itu sudah kuno. Kita yang generasi selanjutnya harus bisa melakukan itu dengan menyesuaikan dengan adat tradisi yang ada di zaman ini, agar tradisi yang ada di zaman dulu itu tidak tergerus oleh perubahan zaman. Itu